Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Cahyonugroho, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 Akuntansi PJJ dengan NIM 240301020428. Kali ini saya akan membawakan topik yang sangat krusial bagi stabilitas negara kita. Bagaimana jika harga-harga barang melonjak tinggi, tapi di saat yang sama banyak orang justru kehilangan pekerjaan. Fenomena ini disebut sebagai stagflasi, dan Indonesia pernah merasakannya dengan sangat hebat pada tahun 2005. Di tahun itu, inflasi kita menembus angka hingga 2 digit, yaitu 10,45%. Sementara angka pengangguran terbuka melonjak hingga lebih dari 11%. Pertanyaannya adalah, apa solusi kebijakan makroekonomi yang paling ideal agar kita bisa keluar dari kebijakan ini? Mari kita bedah bersama berdasarkan analisis dari makalah yang saya buat. Pertama, kita harus paham musuh kita semua. Gejolak 2005 bukanlah inflasi biasa, melainkan cost push inflation yang dipicu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini merupakan guncangan penawaran negatif atau negative supply shock. Masalahnya adalah, kalau pemerintah hanya berfokus untuk menekan inflasi dengan menaikkan suku bunga secara serambangan, ekonomi bisa makin lesu dan pengangguran akan menjadi semakin parah. Sebaliknya, kalau hanya berfokus menyerap tenaga kerja dengan mengenjot biaya, inflasi justru bisa menjadi tak terkendali. Itulah kenapa kita perlu melakukan kebijakan yang bercampur dan menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini, yang disebut sebagai policy mix atau bauran kebijakan yang komprehensif. Hal ini karena kebijakan satu saja tidaklah cukup. Diperlukan adanya koordinasi dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan tujuan kita dalam memperbaiki ekonomi. Solusi ideal pertama yang saya tawarkan adalah dari sisi fiskal. Pemerintah harus hadir dengan membawa dua senjata utama. Yang pertama, membawa insentif pajak atau subsidi daerah bagi industri padat karya dan UMKM. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan ini adalah mereka yang tetap bertahan di tengah kenaikan biaya produksi tanpa harus merelakan pegawainya dengan PHK massal. Yang kedua, menyalurkan program perlindungan sosial seperti BLT atau bantuan langsung tunai yang tepat sasaran. BLT ini sangat krusial untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terpukul dan terdampak oleh inflasi. Jadi, ekonomi bisa tetap berputar meskipun biaya hidup naik. Lalu bagaimana dengan peran Bank Indonesia? Disinilah kebijakan moneter yang terukur pun bermain. Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga acuan, tapi tidak boleh asal-asalan. Tujuannya adalah untuk meredam ekspektasi inflasi sekunder, yaitu mencegah agar kenaikan harga BBM tidak merembet menjadi kenaikan harga segala hal secara liar. Namun tetap menjaga agar likuiditas di sektor real tidak kering. Selain itu, kita juga perlu solusi jangka panjang atau kebijakan struktural. Kita harus berani mempercepat transisi energi agar tidak terus-menerus bergantung pada BBM fosil yang selalu kita impor dari luar negeri. Hal ini penting karena jika rantai pasok kita efisien dan kita bisa memenuhi energi kita secara mandiri, ekonomi kita akan jauh lebih kebal terhadap guncangan harga minyak dunia di masa depan. Jadi kesimpulannya, menghadapi kombinasi pengangguran dan inflasi tinggi seperti tahun 2005 memerlukan kerjasama harmonis antara pemerintah dengan bank sentral. Kuncinya adalah menjaga daya beli masyarakat melalui fiskal, mengendalikan ekspektasi melalui moneter, dan memperbaiki struktur industri melalui kebijakan sisi penawaran. Tanpa bauran kebijakan ini, kondisi stagflasi bisa menyeret kita ke dalam krisis yang jauh lebih dalam. Itu saja analisis dari saya kali ini. Semoga vlog ini dapat memberikan gambaran tentang betapa kompleksnya mengelola ekonomi negara. Untuk lebih lanjutnya, Bapak Ibu dapat menyimak makalah yang sudah saya buat sebelumnya. Saya Irfan Cahyonugroho pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.